Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Langgar Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan di dalam majelis ilmu yang mana di dalamnya kita berupaya untuk menambahkan hal-hal yang penting dalam urusan kehidupan kita, karena ini terkait erat dengan perkara akhirat kita, yang mana kemudian saking pentingnya perkara ini menjadi satu syarat akan kesuksesan seseorang di dalam menjalani kehidupannya di dunia dan akhirat. Sehingga wajar kemudian Rasulullah SAW memberikan penekanan fardhu ain atau wajib atas perkara ini. Dan perkara ini adalah thalabul ilm atau menuntut ilmu. Apalagi kemudian jamaah pada kali ini dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholat, yang mana dengan mempelajari ini harapannya kita semua akan bisa memperbaiki ibadah sholat kita. Dalam satu hadis disebutkan ada seorang yang sedang melakukan sholat, lalu setelah dia melakukan sholat itu Rasulullah mengatakan padanya, ulangi, sungguh engkau belum melakukan sholat. Ada orang sholat sama Rasulullah sudah selesai, dia sholatnya sama Rasulullah sudah diulangi. Dan itu terjadi sampai 3 kali. Dia sholat lagi sama Rasulullah, ulangi sholat. Engkau belum sholat. Sholatlah dia. Habis selesai sholat sama Rasulullah, ulangi, suruh sholat lagi. Akhirnya dia bertanya, ajarkanlah aku tentang sholat ya Rasul. Maka Rasulullah mengatakan, hendaklah ketika engkau hendak melakukan sholat, mulai dari berwudu dan kemudian sampai Rasulullah jelaskan secara detail dalam hadis. Ini membuktikan bahwa fenomena orang yang Rasulullah suruh ulangi sholat, kira-kira ada nggak di masa kita? Klasifikasi orang yang seperti ini kira-kira ada nggak di masa kita? Kalau zaman Rasulullah saja ada, zaman kita ada nggak? Mungkin nggak ada. Ya. Atau semua sudah pintar tentang perkara sholat? Saya kira enggak. Bahkan orang yang melakukan sholat itu pun di zaman Rasulullah, dia menjadi tersangkanya, dalam tanda kutip ya, yang kemudian menjadi objek di dalam hadis untuk diperbaiki sholatnya, sehingga beliau, harapan kita mendapatkan pahala dari dibacakannya hadis ini, diajarkannya hadis ini. Ya. Maka bagaimana mungkin jamaah rahmatullah kita merasa sudah baik dengan sholat kita, merasa sudah sempurna sholat kita,
sebelum kita betul-betul mengkaji perkara salat ini dengan lebih mendalam, dengan lebih detail, dengan lebih baik sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasul. Maka inilah bentuk ikhtiar kita, bentuk upaya kita untuk senantiasa merasa tidak cukup, ya, merasa tidak cukup dengan kondisi yang ada pada diri kita. Karena kita menginginkan kebaikan yang terus-menerus, kesempurnaan yang lebih baik dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Nah, maka jemaah rahimakumullah, kemarin kita sudah sampai pada bab tentang syarat, ya, berbicara tentang syarat-syarat takbiratul ihram, di mana di dalam kitab Safinatun Najah, ya, yang kemudian dijelaskan kembali oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi di dalam Kasifatus Syaja, yang merupakan syarah dari kitab Safinatus Saja, Safinatun Najah, ya. Disebutkan ada 16 dalam perkara takbiratul ihram, dan kita sudah bahas kemarin. Tetapi jamaah rahimakumullah, ternyata pada posisi bab tentang takbiratul ihram ada takbir yang lain. Ya, ada takbir yang lain yang juga kita harus ketahui, yang disebut dengan takbir intiqal. Ya, disebut dengan takbir intiqal. Apa itu takbir intiqal? Ya, intiqal itu masdarnya, bentuk masdar dari kalimat intaqala, yang artinya adalah berpindah. Yang artinya adalah berpindah. Maksudnya, kalimat takbir yang diucapkan pada waktu sholat yang menunjukkan perpindahan gerak. Dari berdiri ke ruku, dari i'tidal ke sujud, sujud ke duduk antara dua sujud, ke sujud lagi, lalu ke berdiri lagi. Semuanya menggunakan takbir. Dan ini disebut dengan takbir intiqal atau takbir perpindahan gerak. Ya, takbir perpindahan gerak. Nah, sehingga konteks takbir ini disebutkan oleh para ulama, an takbiratul intiqalat mujma'un 'alaiha fakanat akada. Bahwa takbir intiqal ini disepakati oleh para ulama sehingga kesunahannya disifati dengan muakkad. Jadi hukumnya disifati muakkadah. Sunnah muakkadah. Ya. Nanti kita akan lihat ada beberapa ulama yang berbeda dalam hal ini tentang menentukan apakah dia wajib atau sunnah. Maka disebutkan bahwa at-takbiru 'indal intiqalat arafna an takbiratul ihram bis salat. Ya. Takbir saat perpindahan gerak. Telah kita tahu bahwasanya takbiratul ihram itu adalah rukun salat. Jadi yang masuk rukun salat adalah takbiratul ihram. Kapan itu? Pertama ketika mau salat yang awal. Yang mana takbiratul ihram ini la tasihhu biduni, tidak sah salat tanpa takbiratul ihram. Makanya kedudukan takbiratul ihram itu wajib. Ya. Namun fa idza dakhalta fi shalah, apabila seseorang sudah masuk ke dalam salat dan telah melaksanakan takbiratul ihram, maka yasunnu laka an takbiru misluha inda kulli intiqal. Disunnahkan bagimu melafazkan takbir setiap kali perpindahan gerak. Kecuali, ya, pada saat bangun dari ruku, maka yang disunnahkan adalah sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Ya.
Jadi takbiratul ihram dengan takbir intiqal, yang satu wajib, yang satu sunnah. Apa keterangan yang disebutkan dari penjelasan ulama ini? Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim ketika Rasulullah bersabda, "Kana idza qama ila shalah yukabbiru hina yaqumu thumma yukabbiru hina yarka'." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian ketika ruku. Nah, hadis ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarahnya dengan mengatakan, wa qauluhu yukabbiru hina yahwi sajidan thumma yukabbiru hina yarfa'. Keterangan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika turun sujud, kemudian takbir ketika bangkit. Ini menunjukkan bahwa takbir itu mengiringi gerakan-gerakan sholat itu. Dan dilakukan sepanjang gerakan perpindahan. Dimulai ketika seseorang mulai bergerak untuk ruku, mulai bergerak Allah, lalu dipanjangkan sampai dia di posisi ruku. Apa yang dipanjangkan, Pak? Jadi takbir itu mengikuti gerakan Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Bukan. Jadi takbirnya, kalimatnya mengikuti gerakan dari awal sampai ujung. Allahu Akbar. Ya. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Ya. Makanya disebutkan dipanjangkan sampai dia posisi ruku, dia mulai takbir. Ketika hendak turun sujud, lalu dipanjangkan lagi hingga ia meletakkan dahinya di tanah. Dan dia takbir bangkit dari tasyahud awal, dimulai ketika dia bergerak bangkit, dipanjangkan takbirnya hingga dia tegak berdiri sempurna. Allahu Akbar. Dari mulai bergerak. Ini penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan ini bagian dari kaifiyat yang diajarkan kepada kita tentang sholat dalam perkara mengucapkan takbir. Jadi nggak sembarangan. Ya. Allahu Akbar baru gerak. Enggak. Enggak seperti itu. Jadi sekali lagi, ucapan takbir mengikuti gerak. Tidak mendahului, tidak juga ketinggalan. Lalu bagaimana dengan hukumnya? Nah, tadi sudah sedikit diberitahukan tentang kesunahan takbir intiqal ini. Sunnahnya mencapai muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi perlu jamaah tahu, ternyata ada yang menganggapnya wajib. Ya, ada yang menganggapnya wajib para ulama kita. Artinya, kalau tidak mengucapkan takbir intiqal, dianggap sholatnya tidak sah. Ya. Beliau-beliau, para ulama kita, biasanya mendasarkan dari hadis Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW ketika sholat, beliau bertakbir saat berdiri, bertakbir ketika akan ruku, mengucapkan sami'allahu liman hamidah ketika mengangkat punggungnya dari ruku. Beliau bertakbir ketika akan sujud, bertakbir ketika mengangkat kepala bangun dari sujud. Beliau bertakbir lagi ketika akan sujud, kemudian takbir lagi mengangkat kepalanya dari sujud, kemudian beliau melakukan hal itu dalam semua rakaat.
thumma yukabbiru hinu yarfa' ra'sahu thumma yaf'alu dhalika fi shalat kulliha hatta sampai selesainya sholat. Jadi berdasarkan hadis ini, Rasulullah bertakbir pada semua gerakan kecuali yang disebutkan sami'allahu liman hamidah. Maka dengan dalil ini, sebagian dari ulama kita mewajibkan takbir intiqal sebagaimana takbiratul ihram. Ya, ada yang berpendapat begitu. Sementara pendapat yang kedua mengatakan hukumnya sunnah. Ini kalau sampai belakang kelihatan nggak? Kalau enggak nih mundurkan biar agak besar. Kan masih ada space-nya di sini. Takut nggak kelihatan. Dimaksimalkan aja Mas Agus. Dimundurkan. Maksimalkan dengan ini biar kelihatan. Karena jamaah kita banyak yang sepuh ya, takut katanya enggak apa tulisannya ini sudah kecil. Ya, saya lanjutkan. Yang kedua, hukumnya sunnah. Dan ini pendapat jumhur ulama. Jika disebut jumhur berarti mayoritas. Mayoritas ulama kita bilang sunnah. Dasarnya apa? Sama hadis yang tadi, yang pendapat pertama tadi. Cuman beliau menambahkan ada kaidah dalam fikih. Bunyinya begini. Al-amrul mujarrad yadullu 'alal wujub illa liqarinatin sharif. Kalau ada perintah yang menunjukkan hukum itu wajib, ya, jadi satu perintah itu menunjukkan hukum itu wajib. Apapun perintahnya, kalau diperintahkan hukumnya wajib. Kecuali ada qarinah. Apa qarinah itu? Qarinah itu dalil lain, keterangan lain, ya, yang menyimpangkan dari hukum wajib. Jadi hukum asal perintah itu wajib dulu sampai ada dalil bilang ini sunnah, ini mubah, ya, maka wajib dulu. Maka apa qarinahnya? Pertama, kata ulama, tidak terdapat riwayat bahwa praktek takbir intikal itu terus-terusan dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi tidak tersebutkan. Sementara alasan yang kedua, ada banyak dalil riwayat dari para sahabat Nabi bahwa mereka ada yang biasa meninggalkan takbir intikal, artinya tidak melakukan. Contoh, hadis riwayat Imam Bukhari. Dari Imran bin Husain. Imran bin Husain ini sahabat Nabi. Ia berkata bahwa ia pernah sholat bersama Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhuma. Imran dan Ali, ya. Di Basrah. Basrah itu di mana, Pak? Mana, Pak? Irak. Iya, di Irak. Irak di mana? Ya, kalau bahasanya dulu tuh Irak itu apa? Daerah Saddam Hussein. Nah, dia asalnya Nabi Ibrahim dari situ ya, dulu kan. Apa sih namanya? Bahasa Yunaninya itu. Bukan Mesopotamia, ada istilahnya, saya lupa. Bukan Persia. Babilonia. Ya, Babilonia. Babilonia. Ya. Dari Irak. Nah, beliau pernah sholat bersama Ali bin Abi Thalib di Basrah.
Maka beliau berkata, orang ini mengingatkan kita pada cara sholat yang biasa kita praktekkan bersama Rasulullah SAW. Ya. Dan ia menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah beliau senantiasa bertakbir ketika naik dan ketika turun. Jadi pernyataan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua dari Abu Salamah. Abu Salamah ini tabi'in, orang yang belajar kepada sahabat Nabi. Beliau bilang bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Nabi, bertakbir dalam setiap sholat, setiap kali naik dan setiap kali turun. Maka kami pun bertanya, wahai Abu Hurairah, takbir apa ini? Beliau menjawab, inilah cara sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua dalilnya. Terus yang ketiga, hadis riwayat Bukhari dari Ikrimah. Ini tabi'in juga, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi. Dia bilang, aku pernah sholat jadi makmum salah seorang syekh di Mekah. Dia bertakbir sebanyak 22 kali dalam sholatnya. Kok tahu 22 kali? Berarti kan terdengar, Pak ya? Aku pun berkata kepada Ibnu Abbas, ini imam ini dungu, jahil ini. Begitu beliau mengatakan itu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang merupakan guru beliau langsung bilang, sakilatka ummuk, rugi kamu dengan kalimatmu itu. Kenapa? Justru inilah sunnahnya Abul Qasim, yaitu Rasulullah. Inilah sunnahnya. Kok kamu bilang malah dungu atau jahil hanya karena berbeda dalam pelafazan takbir intiqal. Ya. Nah ini maka asar ini menunjukkan bahwa Ikrimah dan Ibnu Abbas tidak memandang takbir intiqal sebagai suatu kewajiban. Kenapa? Karena ternyata Ikrimah lihat sholatnya orang Mekah kok kayaknya kurang persis sama dengan sholatnya orang Madinah. Apa tandanya? Takbirnya terdengar sampai 22 kali. Oh berarti di Madinah nggak begitu, gitu maksudnya Pak? Paham ya? Berarti ada sahabat yang tidak melakukan itu. Makanya para ulama bilang, kalau begitu hukumnya tidak sampai wajib, hanya sampai sunnah saja. Ya, hanya sampai sunnah saja. Nah inilah yang kemudian menjadi dalil dari jumhur ulama untuk memandang hukum sekitar pengucapan takbir intiqal itu hanya sunnah saja. Sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Tapi kalaupun tertinggal, ya tidak apa-apa. Beda dengan takbiratul ihram. Beda. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah kemudian dalam Al-Majmu'nya mengatakan, sesungguhnya untuk setiap sholat yang 4 rakaat disyariatkan di dalamnya 22 takbir. Sholat yang 4 rakaat ada 22 takbir. Apa saja? Terdapat 5 takbir dalam setiap rakaat. 2 takbir untuk sujud, ya. 2 takbir bangun dari sujud, 1 takbir untuk ruku, ditambah 1 takbiratul ihram. Takbir intiqalnya berapa? 5. Tambah 1 takbiratul ihram dan 1 takbir setelah bangkit dari duduk tasyahud awal. Coba dihitung, betul nggak dua-dua?
Untuk sholat yang 3 rakaat ada 17 takbir. Untuk sholat yang 2 rakaat ada 11 takbir. Dan seluruh takbir itu hukumnya sunnah kecuali takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram hukumnya fardu atau wajib. Dan inilah pendapat kita di dalam mazhab Syafi'i. Dan juga mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama setelahnya seperti Ibnul Munzir, ya, berkata ini adalah pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq juga, Umar bin Khattab juga, Abdullah bin Mas'ud juga, Abdullah bin Umar juga, Ibnu Jabir juga, Qais bin Ubad, Syu'aib al-Auza'i, Sa'id bin Abdul Aziz, dan mayoritas ahli ilmu mengatakan yang sama. Jadi ini pendapat yang paling kuat. Ya. Pendapat yang paling kuat. Jadi kalau Bapak jamaah sholat, yang wajib itu kita sholat, yang wajib hanya takbiratul ihram. Takbir intiqalnya dia sunnah muakkadah. Suatu perbuatan sunnah yang dikuatkan untuk kita melakukan. Tetapi jika seseorang jadi imam, nah beda lagi keterangannya. Ya, kalau sholat sendiri dengan jadi imam ada penekanan yang agak berbeda. Ya sunnu lil imamul jahr bi takbiratis shalah kulliha wa bi qawlihi sami'allahu liman hamidah liya'lamal ma'mumun. Disunnahkan bagi imam untuk mengeraskan suaranya dalam semua takbir sholat. Dan juga mengeraskan ketika mengucapkan sami'allahu liman hamidah, agar semua makmum mengetahui perpindahan geraknya imam. Bayangkan kalau imam nggak takbir dia, Pak. Yang musola sekecil ini aja bisa bingung ibu-ibu belakang. Tahu-tahu sudah salah. Ya. Apalagi masjid yang gedenya kayak Islamic Center, apalagi yang kayak Masjidil Haram, yang bahkan mereka sholatnya bisa di jalan-jalan itu. Karena di jalan-jalan dipasangin apa? Speaker toa pakai tiang-tiang itu di jalan-jalan itu. Makanya ada keterangan tambahan, apabila imam suaranya lemah karena sakit atau lainnya, kan Pak, imam kan enggak. Ya tergantung imam ya Pak ya. Kalau Bapak, kalau saya ngimamin suara saya keras apa lemah? Keras. Ada enggak imam yang lemah suaranya? Allah. Demi Allah. Ada nggak Pak? Ya, ada. Ya. Maka kalau apabila imam suaranya lemah, dengan sebab bisa jadi dia sakit, misalkan suaranya radang, misalkan tenggorokannya radang sakit, gitu, sehingga dia melemah, nggak boleh teriak, atau yang lainnya, maka disunnahkan bagi muazzin atau makmum yang lain untuk mengeraskan suaranya agar didengar oleh semua makmum, dan ini tidak ada perbedaan di kalangan ulama. Makanya kalau yang pernah sholat di kalau Indonesia biasanya masjid-masjid besar Pak ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Nah, ini namanya tadlil, menyampaikan takbir, penyambung imam tadi. Ya, tadi tidak semua imam keras kayak saya, misalkan Allah, ada yang Allahu Akbar, ada yang nyaut
Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Mau pakai di sini, Pak? Nanti Pak kaum yang imam, Pak tonton setriya. Ya. Jadi itu kenapa ulama membolehkan? Karena betul-betul mudarat kalau takbirnya imam itu tidak terdengar, nggak ngerti bahaya. Masya Allah. Sholat di masjidnya Syah Bandar itu kan nggak terlalu besar, Pak. Pas sholat rakaat pertama aman, begitu rakaat kedua mati lampu jebret. Ya, pas yang jadi imam tugas khotib orangnya suaranya lembut. Kalau ngomong sama saya itu, halo Ustaz, mohon maaf ini. Kalau ngomong gitu, begitu rakaat kedua mati lampu. Apa yang terjadi? Padahal jamaah itu panjang sampai ke belakang itu. Mungkin ada sekitar 30 soft ada itu. Jadi mau enggak mau begitu. Waladhdallin. Enggak pakai mic sudah, mati listrik sudah. Kita yang di depan ini. Amin juga belakang. Allahu Akbar. Mau enggak mau? Allahu Akbar. Teriak saya. Ya. Karena mungkin saya suaranya keras, ya saya teriak. Allahu Akbar. Ya, sudah kayak Masjidil Haram gitu. Akhirnya setelah sholat, baru kemudian tumben biasanya genset itu langsung nyala gitu. Ini enggak. Hanya nyalakan cetek genset baru nyala. Langsung kata orang belakang, syukurnya sampean tadi teriak Ustaz. Kalau enggak teriak bingung kita di belakang ini. Ini sujud kah, ruku kah? Ya, seperti itu. Tapi sebagian ulama bilang, jika kemudian sudah terbantu dengan ini, maka tidak perlu lagi ada tabligh, ada penyampai takbir, nggak perlu lagi. Tapi Pak itu di Masjid Istiqlal atau di Masjidil Haram pakai ini juga, tapi pakai juga tabligh, ya, pakai tabligh juga. Nah ini ijtihad mereka. Mereka mengambil maslahatnya. Ya, mereka mengambil. Karena ada yang membolehkan, ada yang juga tidak. Maka mereka mengambil yang membolehkan. Ya sesuai kebutuhan lah. Sesuai kebutuhan. Bahkan kalau langgar kecil saja, ya langgar bapak ini, langgar kita ini gede masih ini. Ada yang lebih kecil dari ini. Kalau nggak terdengar suara imam karena saking kecilnya suaranya, ada yang harus mentablighkan supaya tidak salah perpindahan gerak. Ya. Karena biasanya para imam itu kan entah ya sebuah kebiasaan atau tidak, kalau sudah bangkit dari ruku, bangkit dari sujud, itu takbirnya kan agak panjang, Pak ya. Kalau ruku, Allahu Akbar. Tapi kalau sudah bangun dari sujud, Allah, karena tadi menyesuaikan gerakan. Allahu Akbar. Pernah satu ketika lagi ruku, tahu-tahu terdengar suara yang panjang. Allahu Akbar. Ini ruku baru ini. Berarti ketinggalan berapa rukun? Sami Allahu liman hamidah nggak kedengaran, Allahu Akbar sujud nggak kedengaran, Allahu Akbar duduk antara sujud kedengaran, sujud lagi baru sampai yang panjang tadi baru kedengaran. Bahayanya kan, mudaratnya. Kalau imam tidak mengeraskan takbir intiqalnya. Dalilnya dari mana? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah pernah suatu ketika dalam keadaan sakit. Kami pun sholat di belakang beliau yang sholat dalam kondisi duduk. Sementara
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memperdengarkan takbirnya kepada manusia. Dalam riwayat lain, Rasulullah salat zuhur bersama kami, Abu Bakar berdiri di belakang beliau. Ketika Rasulullah takbir, Abu Bakar pun bertakbir dengan suara yang keras untuk memperdengarkannya kepada kami. Jadi yang jadi tukang tablignya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Ya sesuai kebutuhan lah. Kalau 2 sop, 3 sop masih dengar saya kira Pak ya. Tapi kalau sudah sampai ada yang di luar sana sholatnya, nah kayaknya perlu. Apalagi pas ininya mati kan. Ya. Ini mati pas habis baterainya Pak ya. Listriknya nyala, baterainya habis. Ya. Termasuk ini dari Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah datang ke masjid lalu didudukkan di sebelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW kemudian sholat bersama manusia sementara Abu Bakar memperdengarkan takbir kepada mereka. Kesimpulannya, dari keterangan-keterangan ini, maka kita tahu bahwa takbir intiqal bukan hal yang wajib dilakukan. Dan masyhur di kalangan para sahabat Nabi ada juga yang meninggalkannya. Sehingga pendapat yang kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan hukumnya sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau imam baca sami'allahu liman hamidah, kita baca apa Pak? Makmum. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Jangan baca sami'allahu liman hamidah. Bacanya Rabbana walakal hamd. Ya, seperti itu. Karena banyak yang kemudian sami'allahu liman hamidah, sami'allahu liman hamidah. Nah, bukan begitu fikihnya. Ya, bukan begitu. Dan salamnya pun salam itu hanya sampai pada redaksi Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Enggak pakai wabarakatuh. Dalilnya begitu. Ya. Nah ini termasuk bab-bab yang dibahas pada saat perpindahan gerah. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya dan minggu depan bab mengangkat tangan. Minggu depan ya. Tadi saya kira sempat hari ini ternyata nggak sempat. Insyaallah minggu depan kita bahas pas takbir pasti mengangkat tangan. Ada yang begini, ya, ada yang begini. Ada yang begini, ya. Habis mengangkat terus sedekah. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, bahkan ada yang lurus. Satu lagi, ada yang di samping sini. Pernah lihat? Nah, kita kupas hadisnya nanti. Benerkah itu ya? Insyaallah minggu depan ya. Kita akhiri dengan bersama-sama berdoa pada Allah. Ala hadhihi niyat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.